Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anita Kurnianingsi, mahasiswa Magister Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Bengkulu di mata kuliah Strategi Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume buku yang berjudul Strategi Pembelajaran Biologi karya Dr. Irwandi MPD dengan tema Strategi Pembelajaran Biologi. Adapun pokok bahasan dari tema kali ini berkenaan dengan 4 macam strategi pembelajaran, yaitu inquiry learning, problem based learning, project based learning, dan learning community. Menurut Hatimah 2014, strategi pembelajaran pada prinsipnya merupakan suatu upaya yang dilakukan meliputi penentuan kualifikasi hasil yang akan dicapai, penetapan kegiatan yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan, penetapan langkah-langkah pembelajaran, dan penetapan indikator pengukuran tujuan yang akan dicapai. Inquiry learning. Inquiry berasal dari kata bahasa Inggris yakni inquiry yang artinya penyelidikan, pertanyaan, atau pemeriksaan. Strategi pembelajaran dengan inquiry learning artinya suatu cara memperoleh pengetahuan secara terbuka dan kreatif yang melibatkan dua aktivitas penting, yakni pemecahan masalah dan membuat suatu keputusan. Pemecahan masalah dilakukan dengan melakukan penemuan. Penemuan adalah hasil dari pencarian ilmu pengetahuan. Menurut Piaget 1973, bentuk-bentuk pembelajaran yang menekankan aktivitas, contohnya pelaksanaan eksperimen secara mandiri, mengamati apa yang terjadi, melakukan sesuatu kegiatan, menggunakan simbol, mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, serta membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan orang lain. Siklus strategi pembelajaran inquiry dimulai dengan observasi, dilanjutkan dengan bertanya, mengajukan dugaan atau hipotesis, mengumpulkan data, dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan. Terdapat 3 tingkatan inquiry learning: inquiry tingkat 1, inquiry tingkat 2, dan inquiry tingkat 3. Perbedaan masing-masing tingkatan dapat dilihat dari subjek yang melakukan pengenalan masalah. Pada inquiry tingkat 1 dan tingkat 2, pengenalan masalah dilakukan oleh guru atau buku teks. Sedangkan pada inquiry tingkat 3, pengenalan masalah dilakukan oleh siswa. Pada tahap proses pemecahan masalah, inquiry tingkat 1 masih dibantu oleh guru. Sedangkan pada inquiry tingkat 2 dan tingkat 3, proses pemecahan masalah telah dilakukan oleh siswa sendiri. Sedangkan pada proses identifikasi solusi sementara, inquiry tingkat 1 sampai tingkat 3 dilakukan oleh siswa. Secara umum, perbedaan dari tingkatan masing-masing inquiry learning ini ada pada kemandirian siswa. Pada inquiry tingkat 1, aktivitas yang menuntut siswa untuk mandiri hanya pada proses identifikasi solusi. Sedangkan pada inquiry tingkat 2, aktivitas yang menuntut kemandirian siswa ada pada proses pemecahan masalah dan identifikasi solusi sementara. Dan pada inquiry tingkat 3, semua aktivitas pembelajaran dilakukan secara mandiri oleh siswa. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam inquiry learning menurut Lesson 1999. Yang pertama, pertanyaan mengenai apa yang diamati dan apa bentuk yang ditemui. Yang kedua, pertanyaan berkenaan dengan apa pertanyaan yang muncul. Yang ketiga, pertanyaan tentang apa kemungkinan penyebabnya dan apa penyebab lain yang mungkin. Yang keempat, pertanyaan mengenai bagaimana menguji hipotesis dan apa kemajuan yang diharapkan. Yang kelima, pertanyaan tentang apa petunjuk tes untuk hipotesis, apa rencana yang diharapkan, dan apa hasil prediksi. Yang keenam, pertanyaan mengenai bagaimana membandingkan hasil dengan apa yang diharapkan. Dan pertanyaan terakhir, mengenai apakah hipotesis diterima dan kesimpulan apa yang didapat. Terdapat 5 langkah penerapan inquiry learning menurut Orlik et al. 1998, yaitu
identifikasi masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data untuk menguji hipotesis, interpretasi atau analisis data, dan merumuskan kesimpulan. Kemampuan yang diharapkan dapat diperoleh dari aktivitas pembelajaran menggunakan strategi inquiry learning menurut Bayer dalam Winarni 2006, yaitu siswa dapat memahami masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi yang relevan, siswa dapat mengorganisir ide, menganalisa data, menganalisa kesalahan, dan dapat membuat generalisasi. Beberapa keuntungan mengajar dengan strategi inquiry learning menurut Brunner dalam Amin 1987. Yang pertama, siswa akan memahami konsep dasar dan ide lebih baik. Kedua, dapat membantu siswa dalam menggunakan daya ingat dan transfer pada situasi-situasi proses belajar baru. Ketiga, dapat mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri. Keempat, mendorong siswa berpikir inisiatif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Yang kelima, pembelajaran berfokus pada student center. Yang keenam, dapat membantu siswa membentuk dan mengembangkan konsep diri. Yang ketujuh, dapat membantu siswa mengembangkan bakat atau kemampuan individu. Dan yang terakhir, dapat memberi waktu bagi siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Problem-based learning merupakan suatu strategi yang menekankan kepada penyelesaian suatu masalah dalam proses pembelajaran. Pada problem-based learning, siswa dihadapkan kepada suatu masalah pembelajaran yang harus dicarikan penyelesaiannya, baik melalui eksperimen atau praktikum maupun melalui kajian literatur. Masalah pada kegiatan belajar menggunakan strategi problem-based learning harus sesuai dengan kehidupan nyata serta menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi. Menurut Ibrahim dan Nur tahun 2000, pengajaran berbasis masalah dikenal dengan nama lain seperti project-based teaching, experience-based education, authentic learning, dan anchor instruction. Terdapat dua ahli yang memiliki pandangan berbeda tentang ciri strategi problem-based learning. Menurut Tan 2003 dalam Amir 2009, ciri dari strategi problem-based learning yang pertama yaitu masalah yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah masalah dunia nyata. Yang kedua, masalah yang dirumuskan menghendaki perspektif majemuk yang diselesaikan menggunakan berbagai konsep atau lintas bidang ilmu lainnya. Ketiga, masalah yang diselesaikan memberi pengalaman belajar baru yang sangat menantang. Yang keempat, penyelesaian masalah dilakukan melalui sumber belajar yang bervariasi. Dan yang kelima, proses pembelajarannya berlangsung secara kolaboratif, komunikatif dengan melakukan presentasi. Sedangkan ciri strategi problem-based learning menurut Ibrahim dan Nur 2000 yaitu adanya pengajuan pertanyaan atau masalah, berfokus pada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan bersifat autentik, menghasilkan produk atau karya dan memamerkannya, serta siswa berkelompok bekerja sama menyelesaikan masalah. Penerapan problem-based learning dimulai dari orientasi siswa kepada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Project-based learning merupakan suatu proses pembelajaran yang mengerjakan sebuah proyek yang bermanfaat untuk penyelesaian masalah masyarakat atau lingkungan, serta proyek tersebut sebagai media atau sarana untuk pembelajaran. PR dan tugas proyek dapat dibedakan berdasarkan waktu, kompleksitas tugas, langkah penyelesaian tugas, pengalaman belajar yang dihasilkan, dan penerapan pemahaman yang diperoleh.
Hal yang harus diperhatikan dalam penentuan proyek menurut Majid 2009, yang pertama, proyek harus diselesaikan dalam periode tertentu. Kedua, harus ada kegiatan investigasi, pengumpulan data, pengorganisasian data atau pekerjaan, penyajian data, serta evaluasi proyek. Ketiga, data proyek berupa data primer atau sekunder. Keempat, ada kerjasama dengan pihak lain. Kelima, memberikan pemahaman siswa terhadap pembelajarannya. Keenam, harus ada aplikasi pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketujuh, mengembangkan komunikasi siswa baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan hal yang harus diperhatikan dalam project based learning menurut Nur Hadi dan kawan-kawan 2003, yang pertama, membuat tugas bermakna, jelas dan menantang. Yang kedua, menganekaragamkan tugas-tugas yang diberikan. Ketiga, menaruh perhatian pada tingkatan kesulitan. Dan yang terakhir, memonitor kemajuan siswa. Adapun kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis proyek menurut Louvre 2007, pertama, dapat mengubah pola pikir menjadi berwawasan luas dan menyeluruh dalam aspek kehidupan. Yang kedua, mampu mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dapat melatih siswa untuk menyelesaikan masalah secara kontekstual. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, organisasi pembelajaran menuntut keahlian khusus guru. Yang kedua, memerlukan fasilitas dan sumber belajar yang banyak. Dan yang terakhir, materi pelajaran menjadi lebih luas sehingga dapat mengaburkan pokok bahasan yang sedang dipelajari. Penerapan project based learning mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, melakukan perumusan pertanyaan yang mendasar. Yang kedua, mendesain proyek. Ketiga, membuat jadwal pengerjaan proyek. Yang keempat, mengerjakan proyek. Yang kelima, memonitor pengerjaan proyek. Dan yang keenam, evaluasi proyek. Learning community. Learning community merupakan suatu strategi yang dalam proses pembelajaran melibatkan masyarakat sebagai sumber belajar, baik itu masyarakat di dalam kelas, yaitu siswa sendiri, maupun masyarakat di luar kelas yang dapat dijadikan sumber belajar. Pembelajaran melalui strategi masyarakat belajar terjadi saling kerjasama dalam memperoleh pengetahuan. Hasil belajar diperoleh melalui tukar informasi dengan temannya dalam kelompok dan antar kelompok, dari yang tahu ke yang tidak tahu, serta juga dari orang-orang di luar kelas. Adapun penerapan strategi pembelajaran learning community menurut Nur Hadi 2003 dapat dilakukan dengan pembentukan kelompok kecil atau besar, mendatangkan ahli ke kelas, bekerja dengan kelas yang sederajat, bekerja kelompok dengan kelas di atasnya, atau bekerja dengan masyarakat. Terdapat dua tipe learning community. Yang pertama, learning community intended atau masyarakat belajar terbatas, yang beranggotakan siswa dengan siswa di dalam kelasnya, atau siswa dengan siswa di kelas lain yang paralel, atau siswa dengan siswa kelas di atasnya. Proses pembelajarannya dilakukan melalui dialog atau komunikasi dua arah dan kerjasama atau kolaborasi antara siswa dengan siswa lain. Sedangkan tipe yang kedua yaitu learning community extended atau masyarakat belajar diperluas, yang beranggotakan siswa dengan sumber belajar dari luar, yang sering disebut dengan ahli atau praktisi. Proses pembelajarannya dilakukan dengan pemberian informasi kepada siswa, baik materi pelajaran, materi bersama atau sharing, maupun materi pelajaran lompatan atau jumping yang bersifat kontekstual. Langkah-langkah learning community intended atau masyarakat belajar terbatas. Yang pertama, dilakukan orientasi pembelajaran, dilanjutkan dengan penyelidikan dan diskusi dalam kelompok. Kemudian dilakukan penyajian hasil karya, diskusi kelas, dan terakhir dilakukan pengambilan kesimpulan. Sedangkan langkah-langkah learning community extended atau masyarakat belajar diperluas,
Yang pertama, dilakukan orientasi pembelajaran oleh guru dan ahli, dilanjutkan dengan penyelidikan dan diskusi dalam kelompok, kemudian penyajian hasil karya, diteruskan dengan diskusi kelas dengan ahli, dan yang terakhir dilakukan pengambilan kesimpulan. Ciri individu pada masyarakat belajar yang produktif. Yang pertama, siswa dan guru berbagi tujuan bersama. Siswa melihat diri sendiri, merasa kompeten dan mampu menentukan sendiri. Berikutnya, siswa melihat diri sendiri sebagai teman dengan ketertarikan satu sama lain yang tinggi. Dan yang terakhir, siswa dan guru bisa merefleksikan pengalaman masa lalu dan merayakan pencapaian atau prestasi. Sedangkan ciri kelompok masyarakat belajar yang produktif, yang pertama, norma-norma eksis untuk mengharap siapapun melakukan belajar terbaik, mengharuskan tugas akademik dikerjakan, membantu dan dibantu, serta mendukung komunikasi dan dialog terbuka. Terima kasih sudah melihat tayangan video ini berkenaan dengan resum buku Strategi Pembelajaran Biologi karya Dr. Irwandi MPD dengan tema Strategi Pembelajaran Biologi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.